warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sahabat TPNU Medan dimanapun berada yang kami banggakan, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita dapat berjumpa kembali di dalam acara yang sama dengan pemateri yang berbeda dan suasana yang berbeda. Pada hari ini berketepatan kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik bagi kita, yaitu tentang membina kejujuran dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam hal membahas tema yang sudah kita angkat pada sore hari ini, kita sudah mengundang narasumber yang mulia Al-Ustadz Dr. Zulfahmi Lubis MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Kabar baik. Alhamdulillah. Al-Ustadz Dr. Zulfahmi Lubis MAG adalah seorang mubalik dan juga akademisi, dan tentunya adalah kader Nahdliyin yang sudah lama ikut aktif di dalam organisasi, baik dalam tingkat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ataupun pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan di lembaga atau banem tingkat lainnya. Nah, oleh karena itu para pemirsa sahabat TPNU Medan yang kami banggakan, jangan beranjak dari layar kaca, tetaplah simak kajian ini karena ini akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, di mana nantinya kita akan menjelaskan tentang membina kejujuran dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, tidak memperpanjang kalam sebagai moderator, kita sambut dan dengarkan penjelasan dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Terima kasih pemirsa TV Nahdlatul Ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Pertama sekali tentunya mari kita haturkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beramal, untuk berpuasa pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selawat bering salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pemirsa TPNU yang dimuliakan Allah, saya diberi amanah pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu membina kejujuran pada bulan Ramadan yang mulia. Kejujuran di dalam term atau istilah bahasa Arab dikenal dengan as-sidqu. Kejujuran ini merupakan sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Artinya menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul wajib memiliki kejujuran. Tentu saja kalau seandainya seorang nabi dan rasul itu tidak jujur, mustahil ada yang mau mengikuti mereka. Dengan demikian, kejujuran ini merupakan sifat yang sangat terpuji karena sifat yang melekat pada diri nabi dan rasul. Oleh sebab itu Rasulullah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada pengikut-pengikut terutama umat Islam untuk bersifat jujur dan berkata jujur. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan berkatalah yang jujur atau yang benar. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki seluruh amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini ada perintah wajib untuk berkata jujur. Dan dalam ayat ini juga Allah menegaskan manfaat dari sebuah kejujuran. Yang pertama, apabila kita berkata jujur dan berbuat jujur, maka insya Allah Allah akan membaguskan, membenahi seluruh amal-amal ibadah kita, baik itu ibadah yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kejujuran tersebut. Artinya kejujuran ini sangat luar biasa manfaatnya. Bahkan Allah juga menegaskan dalam ayat ini, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, tentunya dalam hal ini bersifat jujur, maka Allah menjanjikan kepadanya kemenangan yang besar, fauzan azima. Fauzan azima. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktab indallah siddiqan." Yang artinya, hendaklah kamu bersifat jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghantarkan kamu kepada surga. Dan apabila seseorang senantiasa bersikap jujur dan berpegang teguh kepada kejujuran, maka Allah akan menetapkan, memutuskannya menjadi termasuk orang-orang yang siddiq atau orang-orang yang jujur. Di dalam hadis ini kita mendapat informasi yang jelas dari manfaat dari kejujuran, bahwa kejujuran itu mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan-kebaikan itu tentunya pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kemenangan yang besar. Dan apabila kita senantiasa bersikap jujur, maka Allah akan mencap kita sebagai orang yang jujur. Sebaliknya juga hadis ini diteruskan dengan matan sebagai berikut, wa iyyakum wal kadzib, janganlah kamu berdusta, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada dosa, wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa menghantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajul yakdzib, dan apabila senantiasa seorang berbohong, wa yataharral kadzib, dan terus melakukan kebohongan, hatta yuktab indallahi kadzaban, maka Allah akan menutup hatinya menentukannya menjadi orang-orang yang pembohong. Wal iyadzubillah. Jadi sebaliknya juga, kalau terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan, apabila kita melakukan satu kebohongan untuk menutupi dosa kebohongan ini, maka kita akan terus berbohong. Dan pada akhirnya Allah menetapkan kita menjadi orang yang pembohong. Wal iyadzubillah. Itulah mudarat daripada sebuah kebohongan dan manfaat dari sebuah kejujuran. Di lain hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li min anfusikum sittan admanu lakum jannah." Jamin bagi saya 6 perkara dari dirimu untuk kamu lakukan, maka saya akan menjamin bagimu surga, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah, usduku idza haddastum, jujurlah kamu kalau kamu berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, tetapilah apabila kamu berjanji. Wa addu idza tumintum, tunaikanlah amanah jikalau kamu diberi amanah. Wahfazu furujakum, peliharalah kemaluanmu. Wa guddu
Wa guddu anzarakum, peliharalah pandanganmu. Wa kuffu aidiakum, dan peliharalah tanganmu untuk tidak melakukan dosa-dosa dan penganiayaan terhadap sesama manusia. Jadi apabila kita melakukan keenam hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjamin bagi kita surga. Dan di antara 6 hal ini tadi yang sebagaimana yang kita sebutkan pertama adalah kejujuran. Jadi jelas kejujuran ini menyampaikan kepada kebaikan yang sejati, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran juga akan menumbuhkan keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah, la imana liman la amanatah lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah baginya. Wala dina liman la ahda lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Jadi ketika kita bersikap jujur, itu pada hakikatnya menumbuh kembangkan keimanan kita, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan apabila kita melakukan kebohongan-kebohongan, pada akhirnya kita tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan yang batil. Manfaat selanjutnya dari kejujuran adalah menumbuh kembangkan al-firasah as-sadiqah, firasat yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang yang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi keimanan tadi, keimanan yang merupakan buah dari kejujuran, akan menumbuh kembangkan firasat orang yang beriman, sehingga firasatnya menjadi benar. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis lain, pada akhir zaman hampir-hampir saja mimpi orang beriman itu tidak pernah salah. Wa asdaquhum hadisan asdaquhum ru'ya, dan orang yang paling jujur perkataannya adalah orang yang paling benar mimpinya dan firasatnya. Nah, ini manfaat dari sebuah kejujuran, yaitu firasat kita, mimpi kita menjadi benar, hati kita menjadi tajam, hati kita menjadi peka terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Jadi luar biasa sekali manfaatnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kejujuran itu menyelamatkan. Sebagaimana yang kita ketahui cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, pada waktu kecil beliau menuntut ilmu, kemudian ibunya membekalinya dengan 40 dirham yang dijahit di dalam bajunya, disembunyikan. Dan pada saat beliau pergi menuntut ilmu ke negeri Baghdad, tiba-tiba bersama segerombolan kafilah, tiba-tiba ada sekelompok penyamun yang menghadang mereka, atau dalam istilah sekarang begal. Kemudian memeriksa semua barang-barangnya, mencari hartanya, tidak ditemukan satupun di situ harta yang berharga. Kepala penyamun tadi pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah engkau membawa barang yang berharga, katanya. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan lugu menjawab, ya, katanya, ibu saya menitipkan 40 dinar di baju saya ini, dijahitkannya di sini. Diakuinya kepada begalnya itu, Ustaz. Kepada begal. Begal tadi pun terhanyut heran. Kenapa anak ini begitu lugu dan begitu jujur kepada perampok? Hal ini membuat hatinya terenyuh dan kasihan, dan pada akhirnya begal ini bertobat kepada Allah, mengembalikan harta yang dirampasnya, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu pun tidak jadi duitnya dirampas, beliau sampai ke Baghdad dengan selamat. Jadi kejujuran itu membawa kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Dan yakinlah bahwasanya apapun yang kita amalkan, dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Rasulullah menegaskan, innaha a'malukum turaddu ilaikum. Sesungguhnya amal-amal kamu itu akan semua dipulangkan, dikembalikan kepada dirimu. Maka barang siapa yang berbuat baik, pada hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat, baik untuk dirinya atau orang lain, pada hakikatnya dia merugikan dirinya sendiri. Nah, inilah manfaat dan khasiat dari sebuah kejujuran. Kita ketahui juga bagaimana Rasulullah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga Khadijatul Kubra radhiyallahu anha mempercayakan hartanya untuk diperdagangkan ke negeri Syam dan menghasilkan keuntungan yang begitu besar. Alhasil Khadijah pun meminang Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau begitu jujur dan terpercaya. Artinya kalau kita jujur, meskipun kita tidak ada duit, maka orang lain akan memberikan modal kepada kita untuk berdagang, karena kita dikenal dengan orang yang jujur dan amanah yang dapat dipercaya. Artinya kejujuran itu sangat menguntungkan di dunia dan akhirat, yang kita tahu sama-sama pada hari ini. Sungguh sulit mencari orang yang jujur dan orang yang amanah. Bagaimana melatih agar kita ini dapat berlaku jujur dan berkata jujur, terutama pada bulan ini? Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kejujuran. Kenapa? Karena kita berpuasa, tidak satupun orang tahu kita berpuasa selain diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat yang ada di kiri dan di kanan kita. Bisa saja kita sembunyi di kamar atau di kamar mandi kita minum, tidak satu orang pun tahu bahwa kita sudah minum. Jadi puasa ini merupakan bulan kejujuran, maka mari kita latih diri kita untuk bersikap jujur. Bagaimana? Yang pertama, Ibnu Sina menegaskan bahwa at-tarbiyah hiya at-ta'wid. Pendidikan itu adalah pembiasaan. Mari kita biasakan diri kita ini berkata jujur, berbuat jujur. Berbuat jujur, berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan, dan berbuat sesuai dengan hati nurani kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Pertama, dengan pembiasaan. Yang kedua adalah dengan menghidupkan hati nurani kita dan berbuat sesuai dengan nurani atau iman kita. Karena iman itu tidak pernah berbohong. Hati kecil tidak pernah berbohong. Oleh sebab itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kebaikan. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ji'ta tas'al anil birri." Kamu datang kepadaku bertanya mengenai kebaikan. Istafti qalbak, tanya hatimu. Walau aftakal muftun, meskipun banyak orang yang berfatwa mengenai masalah yang sedang kau hadapi. Artinya hati yang nurani yang terdalam tidak pernah berbohong. Dengan demikian, agar kita bisa menjadi orang yang jujur, maka hendaklah kita berkata, berbuat berdasarkan hati nurani kita yang paling dalam. Hati nurani kita inilah tempatnya iman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil iman lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih." Barang siapa yang dilapangkan Allah dadanya untuk memeluk agama Islam, maka dia memperoleh cahaya dari Tuhannya. Jadi cahaya iman itu adalah cahaya ilmu yang terbit di dalam hati kita, yang menjadi pembimbing kita untuk berkata dan berbuat. Apabila cahaya iman ini menjadi pendorong, penggerak dalam berkata dan berbuat, tidak lagi hawa nafsu, maka orang itu sudah berbuat jujur. Jujur bagi dirinya, jujur bagi orang lain. Dan esensi dari puasa adalah melawan hawa nafsu untuk menghidupkan iman, sehingga segala perkataan, perbuatan dilandaskan kepada cahaya iman. Kalau kita ingin meneladani Nabi, bahwa Nabi wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, Nabi tidak pernah berbuat berdasarkan hawa nafsunya, maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman tidak pernah berbuat berkata berdasarkan selera nafsu, tapi berbuat dan berkata berdasarkan cahaya iman. Nah, ini cara yang kedua, menghidupkan cahaya iman dalam hati dan menjadikan cahaya iman sebagai penggerak untuk berbuat dan berkata-kata. Selanjutnya yang ketiga adalah melatih muraqabah. Muraqabah dalam istilah tasawuf adalah merasakan kehadiran Tuhan. Muraqabah adalah melatih rasa nurani untuk hadir bersama makhluk-makhluk yang nurani, ya, seperti malaikat, dan hadir bersama An-Nur, sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melatih muraqabah ini ada dua jenis. Yang pertama muraqabah ilahiyah, yang kedua muraqabah malakutiyah. Kita rasakan kehadiran malaikat yang ada di kiri kanan kita. Wa ma yalfizu min qaulin illa waladaihi raqibun atid.
Apapun yang terucap dari bibir kita, keluar dari mulut kita, maka siap-siap di kanan dan kiri kita ada malaikat yang siap mencatat segala perkataan dan perbuatan kita. Apabila kita rasakan kehadiran malaikat tersebut, maka kita akan berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Yang kedua adalah muraqabah ilahiyah. Inilah yang disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan itu hendaklah engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat dan menyaksikannya. Dan apabila engkau tidak mampu, maka yakinlah sesungguhnya Allah menyaksikanmu. Jadi apabila kita melatih diri kita senantiasa, terutama pada bulan Ramadan ini, untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang jujur, baik dalam perkataan dan perbuatan. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Subhanallah, sungguh materi ini luar biasa sekali ya Ustadz. Kita tadi sudah mendengarkan sama-sama tentang penjelasan kejujuran yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Kita tertarik tadi pada konsep yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, yaitu tentang melatih diri ini menjadi jujur, terutama dalam momentum bulan Ramadan. Saya ingin bertanya Ustadz, dari fenomena yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi sudah dikatakan oleh Al-Ustadz, salah satu melatih kejujuran itu adalah dengan cara kita itu selalu berprioritaskan kepada kebenaran gitu Ustadz, atau kita hadirkan muraqabah, menghadirkan malaikat di kiri kanan kita, dan kita selalu ingat bahwa Allah selalu melihat kita gitu Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita melihat fenomena dalam hidup sekarang ini. Kita ambil satu contoh, mungkin ini adalah fenomena yang sangat dampaknya bagi semua. Kita sering melihat di jalan Ustaz, di jalan kita berangkat kerja atau pulang kerja contohnya, banyak pengguna jalan itu melemparkan sampah di sepanjang jalan. Tentunya ini sangat merusak lingkungan dan juga merusak kesehatan kita yang melalui lalangnya, sementara dia juga melewati jalan itu. Nah, terkait dengan konsep kejujuran Ustaz, nilai-nilai apa yang hilang dari orang-orang yang seperti ini, yang tega membuang sampah sembarangan padahal itu adalah jalan umat orang banyak, sehingga dia tidak merasa itu mengganggu orang lain dan mengganggu dirinya? Apakah ini terkait dengan nilai kejujuran yang hilang dalam dirinya Ustaz? Ya, termasuklah nilai kejujuran itu mungkin berkurang di dalam dirinya. Ya, ketika kita melakukan keburukan-keburukan itu, Rasulullah bersabda, iman itu keluar dari kita. Dan ketika melakukan kebaikan-kebaikan, iman itu kembali kepada diri kita. Artinya ketika kita melakukan satu pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan orang banyak, itu pada hakikatnya kita kekurangan iman. Dan yang pada akhirnya kalau kita terus kekurangan keimanan tadi, berdampak kepada kekufuran. Wal-iyazubillah. Makanya ketika kita melakukan satu dosa, akan tertoreh satu noktah hitam di dalam hati kita. Dan apabila kita berterusan melakukan itu, maka hati kita tertutup untuk melihat kebenaran, apalagi mengikuti kebenaran itu. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk hal yang paling kecil tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan bahwa iman itu bercabang-cabang. Di antaranya menghindarkan azza. Azza itu adalah satu hal yang tidak disukai atau yang menyakiti, mengganggu jalan orang lain. Termasuklah sampah tadi ya, membuang sembarangan. Jadi sebagai seorang mukmin kita harus menyadari sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu bermanfaat. Dan kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, manfaatnya itu pasti kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita pelit untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri, ya itu sangat lucu. Padahal kebaikan apapun yang kita lakukan itu pada hakikatnya semua pulang kepada kita. Rugi kita kalau tidak melakukan kebaikan sekecil apapun. Itulah yang disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu segala bentuk kebaikan, baik itu bantuan moral, material dan lain sebagainya, itu adalah sedekah. Bahkan senyum saja pun sudah menjadi sedekah. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Pemirsa sahabat TVNU Medan dimanapun berada yang kami banggakan,
kita sudah mendengarkan penyampaian dari Al-Ustadz tentang membina kejujuran di dalam bulan Ramadan. Tentunya hal yang sudah disampaikan adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, Ustadz. Semoga para pemirsa dimanapun berada, kita dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz dalam hal membina diri kita untuk menjadi lebih jujur. Terutama di dalam momentum bulan puasa ini, Ustadz ya. Di dalam momentum Ramadan 1445 Hijriah. Oleh karena itu, kita dengarkan closing statement atau sebagai penutup dari kesimpulan kajian yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TPNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement, marilah kita membiasakan diri kita, terutama pada bulan Ramadan ini, mari kita latih diri kita untuk berkata dan bersikap jujur. Bagaimana cara melatihnya? Pertama, mari kita biasakan. Baik kita biasakan untuk diri kita maupun keluarga kita, anak-anak kita. Karena tidak mungkin orang itu bisa jujur kalau tidak terbiasa jujur. Yang kedua, marilah kita berkata, berbuat berdasarkan cahaya iman, nurul iman, sehingga benar-benarlah kita menjadi orang yang jujur. Dan yang ketiga, untuk melatih kejujuran itu, marilah kita melatih diri kita merasakan kehadiran Allah, merasakan kehadiran malaikat, sehingga kalau kita rasakan itu, maka malu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur ataupun perkataan-perkataan yang tidak jujur atau kebohongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada, sudah berakhir penjelasan dari Al-Ustadz tentang membina kejujuran di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada. Dan nantikan selanjutnya episode Hikmah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita dalam channel yang sama di dalam waktu yang berbeda. Kami segenap tim TPNU Kota Medan mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.